Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang potensial listrik pada benda bermuatan, khususnya pada bola berongga bermuatan atau bola tipis bermuatan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada bola berongga bermuatan, muatannya itu tersebar merata di kulit bola saja. Jadi, pada kulit bola ada muatan listrik. Nah, kita asumsikan bola ini bermuatan listrik positif. Nah, untuk mendapatkan potensial listrik atau V, kita tetap masih menggunakan hubungan antara potensial listrik dengan kuat medan listrik, yaitu V sama dengan minus integral E dr. Oke. Nah, sekarang untuk mencari potensial listrik pada bola berongga bermuatan, kita bagi pembahasannya menjadi dua, yaitu untuk yang di luar dan di dalam bola berongga ini. Kita bahas dulu untuk yang di luar bola. Atau kita asumsikan R-nya itu R kecil lebih besar daripada R besar, yaitu R kecil ini adalah jarak suatu titik dari pusat bola. Oke. Nah, di luar bola kita ingat dulu E atau kuat medan listriknya itu apa? Kita masih ingat bahwa E sama dengan K kali Q per R kuadrat untuk kuat medan listrik di luar bola. Nah, sekarang potensial listriknya, tinggal kita integralkan E ini. Ini minus integral E dr. Kemudian batasnya dari mana ke mana? Nah, karena di luar bola, ya, di luar bola itu kan mulai dari R sama dengan R. Mulai dari R kecil sama dengan R sampai dengan titik yang tak terhingga. Nah, mulai dari titik ini ya, dari di kulit bolanya. Nah, sehingga kita gunakan batasnya itu dari titik tak hingga sampai ke titik R. Jadi, misalnya titiknya itu ada di sini, berjarak R gitu ya, dari pusat bola. Nah, potensial listriknya itu dari titik tak hingga sampai ke titik R ini. Jadi, kita masukkan batasnya dari tak hingga ke R. Oke, kemudian kita lanjutkan, berarti di sini integral dari tak hingga sampai ke R. Kita masukkan nilai E-nya Q per R kuadrat dr. Oke, kemudian kita selesaikan integral ini ya. Ini sama dengan Q per R. Oke, kemudian, nah, batasnya itu kan dari tak hingga sampai ke R. Oke, kemudian kalau Q per tak hingga itu kan sama dengan 0, sehingga kita dapatkan V itu sama dengan Q per R. Ini untuk potensial listrik di suatu titik di luar bola berongga bermuatan atau R kecil lebih besar daripada R. Nah, kemudian kalau misalnya untuk suatu titik di dalam bola, atau R kecilnya itu lebih kecil daripada R besar. Jadi titiknya ini ada di dalam bola bermuatan. Nah, V-nya kira-kira bagaimana? Oke, sebelumnya kita tahu bahwa E atau kuat medan listrik di dalam bola berongga itu kan sama dengan 0. Kenapa? Karena muatannya itu tersebar merata hanya di kulit bola saja. Jadi di dalam bola itu kuat medan listriknya sama dengan 0. Nah, apakah potensial listriknya itu nanti juga akan sama dengan 0? Oke, coba kita lihat lagi gambarnya. Jadi tadi kalau dari suatu titik tak hingga sampai ke titik R itu kan potensial listriknya itu adalah V sama dengan Q per R. Nah, berarti kalau misalnya titiknya itu tepat ada di kulit bola, jadi R kecil itu sama dengan R besar. Jadi kalau di kulit bola atau R kecilnya itu sama dengan R, maka V atau potensial listriknya itu sama dengan Q per R besar.
ya kan? Nah, sekarang kalau ada di dalam bola, maka E-nya itu serba sama. Serba sama itu maksudnya bagaimana? Serba sama itu maksudnya potensial listriknya itu sama besar, yaitu sebesar apa? Sebesar V sama dengan Q per R besar. Jadi, kalau di dalam bola berongga bermuatan, V-nya itu di setiap titik itu besarnya sama, yaitu V sama dengan Q per R besar. Oke? Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, maka kurang lebih seperti ini. Untuk di dalam bola berongga, maka V-nya itu konstan, yaitu Q per R besar, sedangkan kalau yang di luar bola itu Q per R kecil. Jadi grafiknya seperti ini.